Halo, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku SPM Plus Sumatif tahun 2024 untuk anak SD kelas 6, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas IPS ya adik ya. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklan tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku SPM Plus Sumatif 2024-nya IPS paket yang pertama dimulai dari Romawi 1, yaitu pilihan ganda. Oke, nomor 1 saya baca. Peta yang baik harus memuat unsur-unsur di dalamnya. Unsur peta yang menyajikan informasi mengenai simbol-simbol pada peta disebut jawabnya C adalah legenda. 2. Jika ingin mengetahui arah mata angin dalam peta, kita dapat memperhatikan salah satu unsur peta, yaitu jawabnya C, orientasi. Nomor 3, Indonesia bertetangga dengan beberapa negara di sekitar. Salah satu negara tetangga adalah Singapura. Singapura merupakan negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia. Di sebelah jawabnya adalah A, utara. Nomor 4, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Ciri-ciri Indonesia sebagai negara maritim ditunjukkan oleh nomor jawabnya B, yaitu 1 dan 3. 1, negara kepulauan. 3, negara yang memiliki sumber daya alam laut yang besar. Nomor 5, perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar orang utan ya adik ya. Oke, pertanyaannya adalah hewan seperti pada gambar termasuk jenis fauna. Jawabannya adalah yang A, yaitu Asiatis. Nomor 6, setiap pulau di Indonesia dihuni oleh suku yang berbeda-beda. Berikut suku yang berasal dari Pulau Jawa adalah jawabnya yang C, yaitu Baduy, Sunda, dan Jawa. Nomor 7, perhatikan gambar berikut ini. Rumah adat seperti pada gambar berasal dari daerah. Jawabnya adalah yang C, yaitu Sulawesi Selatan. Itu adalah rumah tongkonan ya adik ya. Nomor 8, tari tradisional dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Tarian daerah dari Jawa Tengah yang dipentaskan untuk menyambut tamu kehormatan adalah tari. Jawabnya yang A, yaitu tari Gambiong. 9, setiap daerah memiliki lagu daerah masing-masing. Salah satunya adalah lagu Soleram yang berasal dari pulau mana? Untuk nomor 9, jawabannya adalah yang B, yaitu Pulau Sumatera. Kemudian nomor 10 adik-adik, bahasa daerah biasanya digunakan sebagai alat komunikasi suku di suatu wilayah. Salah satunya adalah bahasa Betawi yang digunakan oleh suku yang bermukim di. Jawabannya B, yaitu Jakarta. Nomor 11, makanan tradisional ini berasal dari Jakarta. Makanan ini terbuat dari beras. Nama makanan tradisional yang dimaksud adalah jawabnya yang C, yaitu kerak telur. Nomor 12, tempat ibadah umat Hindu ditunjukkan oleh gambar. Jawabannya adalah yang gambar C ini adik ya, yaitu pura. Nomor 13, Indonesia dijuluki sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencarian di bidang pertanian. Berikut ini merupakan hasil pertanian adalah jawabnya yang A, yaitu padi jagung dan umbi-umbian. Nomor 14, tanaman perkebunan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu tanaman musiman dan tanaman tahunan. Hasil perkebunan yang termasuk tanaman musiman adalah jawabannya yang A, yaitu kopi ya adik ya. Setelah nomor 14, kita lanjutkan ke nomor 15. Setiap peternakan membudidayakan hewan untuk berbagai tujuan. Hewan ternak berikut ini yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan tenaganya. Jawabannya adalah yang D, yaitu kuda. 16, perhatikan gambar berikut ini. Kegiatan pada gambar merupakan usaha jasa yang memberikan pelayanan di bidang. Jawabnya adalah B, kesehatan. Nomor 17, kerajaan Hindu pernah berdiri dan berkembang di wilayah Indonesia. Kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri pada abad ke-4 Masehi adalah kerajaan. Jawabnya D, yaitu kerajaan Kutai. 18, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Pernyataan-pernyataan di atas merupakan ciri-ciri dari kerajaan. Jawabnya adalah B, yaitu Kalingga. 19, sejarah kerajaan Mataram Buddha dapat diketahui dari peninggalan sejarah yang ada. Peninggalan kerajaan Mataram Buddha yang saat ini digunakan sebagai tempat perayaan Hari Raya Waisak di Indonesia adalah candi. Jawabannya C, yaitu Borobudur. Nomor 20, kerajaan Islam pernah berdiri dan berkembang di wilayah Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berdiri di wilayah. Jawabnya adalah A, Loksmawe atau Aceh.
Nomor 21, adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Ada Masjid Agung Demak. Bangunan tersebut merupakan peninggalan bersejarah dari kerajaan, pastinya adalah kerajaan B, yaitu Demak. Nomor 22, Raden Patah menjadikan kerajaan Demak sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh, jawabnya adalah D, yaitu Wali Songo. Nomor 23, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Faktor yang menarik kedatangan bangsa asing di Indonesia ditunjukkan oleh nomor, jawabannya adalah yang A, yaitu 1, 2, 3. 1, daerah penghasilan rempah. 2, kerajaan masih bercorak daerahan. Dan 3, penyebaran misi 3G, God, Glory, dan Gospel. Lanjut ke nomor 24. Banyak bangsa asing yang datang kemudian menjajah wilayah Indonesia. Bangsa asing yang datang ke Indonesia, tepatnya di Banten pada tahun 1596, adalah jawabannya yang C, yaitu Belanda. 25, Perang Tapanuli terjadi antara rakyat Tapanuli melawan Belanda. Peperangan ini mengakibatkan gugurnya pemimpin rakyat Tapanuli, yaitu jawabnya adalah yang C, yaitu Sisinga Mangaraja. 26, Jepang memberikan beberapa janji untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Salah satunya adalah janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Agar semakin meyakinkan bangsa Indonesia, Jepang membentuk badan untuk mempersiapkan kemerdekaan, yaitu jawabnya adalah yang C, yaitu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nomor 27, proklamasi kemerdekaan adalah peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menandakan terbebasnya bangsa Indonesia dari penjajah. Tokoh yang berperan dalam membacakan naskah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, jawabannya adalah gambar yang D. Itu adalah gambar I.R. Soekarno. Kita lanjutkan ke nomor 28, adik-adik. Beberapa negara anggota ASEAN memiliki kondisi wilayah yang sama dengan Indonesia. Negara yang memiliki bentuk wilayah kepulauan seperti Indonesia adalah jawabannya yang C, yaitu Filipina. Nomor 29. Setiap negara anggota ASEAN memiliki mata uang yang berbeda-beda. Ringgit adalah mata uang dari negara yang memiliki ikon, jawabnya adalah yang B. Nah, itu ada Nah, gambar yang B itu adalah gambar menara kembar ya, Dad ya, atau Twin Tower. Kita lanjutkan ke nomor 30 ya. Ada satu lagi nih, Dad ya. Tsunami merupakan gelombang besar yang biasanya disebabkan oleh, jawabnya adalah B, pergeseran lempeng bumi. Kita lanjutkan ke isian adik-adik, yaitu istilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat. Nomor 31, Rafflesia arnoldii termasuk jenis flora. Jawabnya adalah Asiatis. Nomor 32, keunikan bahasa daerah tercermin pada. Nomor 32, jawabnya adalah dialek. Nomor 33, kurir paket merupakan kegiatan ekonomi yang memberikan pelayanan. Nomor 33, jawabannya adalah jasa. Nomor 34, tokoh yang dijuluki ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan penjajah adalah. 34, jawabannya Sultan Hasanuddin. 35, pertukaran pelajar antar anggota negara ASEAN merupakan contoh kerjasama ASEAN di bidang. 35, jawabannya adalah pendidikan. Kita lanjutkan ke uraian Romawi 3, adik-adik. Kerjakan soal-soal berikut ini. Nomor 36, tulislah pembagian flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nomor 36, jawabannya adalah flora dan fauna jenis Asiatis, peralihan, dan Australis. Apa fungsi bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. 37, jawabannya sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu wilayah. 38, apa manfaat kerjasama ASEAN bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia? 38, jawabannya membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia. 39, bagaimana cara mengembalikan kesuburan lahan akibat penebangan liar di wilayah hutan? Jelaskan. Nomor 39, jawabannya adalah dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali lahan di wilayah hutan yang gundul. 40, perhatikan gambar berikut ini.
Nomor yang terakhir yaitu nomor 40, perhatikan gambar berikut ini, tentukan jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan pada gambar dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. Jawaban nomor 40 adalah perdagangan manfaatnya adalah memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham dengan pelajarannya. Dan jangan lupa di like dan di komen dengan sopan. Dan ini yang terpenting yaitu di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku SPM Plus Sumatif tahun 2024 IPS paket yang pertama. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.